Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Jazakallahu khairan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1, yang semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus pula Ketua Aisyah Ibu Hajjah Marsinah, tadi Pak Heri ngapunten. Semoga beliau juga beserta jajarannya dan jamaahnya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa id adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Dan di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Untuk MC matur nuwun. Ustaz sinten jenengan asma? Ustaz Wanda, masyaallah. Nggih pun. Semoga Allah jaga beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kalau kita bicara dunia ya, dunia ini kata para ulama darul fitan. Darul fitan itu tempat di mana penghuninya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Tabarak atau Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah yang telah menciptakan hidup dan mati ini dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Jadi memang dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hal yang enggak enak itu sengaja Allah buat di dunia ini memang. Jadi kalau ada orang mengatakan hidup di dunia ini ada enggak enaknya, itu memang sengaja Allah buat. Supaya kita tahu bahwa dunia ini memang enggak enak gitu. Jadi hal yang enggak enak itu sengaja Allah buat di dunia ini supaya kita tahu bahwa dunia ini memang enggak enak. Kalau mau enak terus nanti di surga. Nah, karena dunia enggak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan. Karena siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan pasti tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Namun Islam juga tidak mengajarkan kepada kita untuk anti dunia. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk anti dunia. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi yang terpenting jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Tapi jadikan dunia sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang fitrahnya dunia ini adalah ujian. Saya ulang tadi, kadang hal yang gak enak itu sengaja Allah buat memang. Sengaja Allah buat supaya kita tahu bahwa dunia ini memang gak enak gitu. Saya ulang tadi sehingga jangan jadikan dia sebagai tujuan. Karena siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia akan tertipu. Namun ternyata isi dunia ini tidak selalu bernilai ujian. Jadi tidak selalu bernilai ujian. Ujian itu bisa enak bisa nggak enak ya. Tapi dalam konteks yang kita bahas ini yang nggak enak. Kalau yang enak nggak usah saya bahas. Yang nggak enak ini. Nah jadi, namun ternyata tidak semuanya itu bernilai ujian. Ternyata ada juga di dunia ini yang namanya peringatan. Bahkan naudzubillah, azab pun juga ada. Nah sebagian orang kadang ketika terjadi hal yang gak enak dalam kehidupannya, itu ngerasanya diuji aja. Sehingga dia mengatakan, iya lagi diuji nih, mesti sabar. Padahal yang terjadi pada dia misalnya ternyata bukan ujian tapi peringatan. Padahal dosis yang Al-Quran berikan untuk ujian dan peringatan itu beda ternyata. Jadi kalau ada orang diuji dengan diperingatkan, itu dosis yang Quran berikan itu beda. Kalau ujian sabar betul memang. Karena itu dosisnya sudah cukup itu. Untuk menyelesaikan itu sudah cukup.
Tapi kalau peringatan, sabar saja nggak cukup, dosisnya kurang itu. Kalau anak kecil meriang dikit aja kasih Bodrexin mungkin ya wis insya Allah sembuh. Tapi kalau DBD kasih Bodrexin ya karek ngenteni matinya ya. Karena dosisnya kurang gitu. Makanya ada sebagian orang itu ngerasa diuji aja, padahal ternyata dia oleh Allah sedang diingatkan, sedang diperingatkan oleh Allah. Sehingga sabar itu nggak cukup, dosisnya kurang gitu. Apalagi adab. Nah, mendiagnosa ujian, peringatan atau adab itu bagaimana? Tentu ini yang utama buat bahan kita muhasabah ya. Buat bahan kita muhasabah, jadi bukan tidak untuk menilai orang lain, kecuali yang sifatnya semua orang tahu, itu beda bab nanti. Ini lebih kepada bahan muhasabah kita sendiri terutama ya. Yang pertama, kalau kita bicara ujian, biasanya para ulama menyitir firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 155 itu. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh akan kami uji kalian. Pertanyaannya, kalian dalam ayat ini siapa? Nah, itu kan gitu ya. Pertanyaannya, kalian dalam ayat ini siapa? Yang akan diuji oleh Allah itu kalian di sini siapa? Kata sebagian para ulama mengatakan kalian dalam ayat itu adalah yang Allah panggil sebelumnya. Siapa yang Allah panggil sebelumnya? Al-Baqarah ayat 153-nya itu. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang telah beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kok non sewu nggih? Misalnya terjadi ini makanya bab kita bab yang enggak enak ya. Kalau yang enak enggak usah saya bahas. Yang enggak enak. Misalnya kok terjadi sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Terus kita muhasabah diri. Perasaan kita sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah. Perasaan kita sudah memperbaiki hubungan dengan sesama. Perasaan sudah berusaha menguatkan iman. Perasaan sudah berusaha untuk sabar. Perasaan sudah berusaha untuk memperbaiki sholat. Perasaan lah ya. Tidak ya kan perasaan sudah. Berarti kita sudah berusaha dalan lah di jalan Allah itu. Nah pertanyaannya, kok masih terjadi hal yang gak enak dalam kehidupan saya? Nah maka insya Allah itu adalah ujian, insya Allah. Kalau ujian, kata Allah, wa basyiris sabirin, cukup sabar, insya Allah selesai. Pengertian selesai itu bisa dalam pengertian masalahnya diselesaikan oleh Allah, atau dia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya, sehingga masalah itu tetap ada, cuman sudah tidak jadi masalah lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar. Karena seringkali begini Bu, seringkali ujian dari Allah itu Pak, itu kalau kata para ulama itu istilahnya gini, seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Ini bahasanya para ustadz. Seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Terus kita yang tidak sabar akhirnya nambah soal sendiri. Jadi yang nambah soal itu kita sebenarnya. Soalnya dari Allah cuma satu sebenarnya. Yang nambah soal itu siapa? Kita. Karena kita tidak sabar. Contoh. Ada orang diuji oleh Allah dengan sebut saja miskin misalnya gitu ya. Diuji dengan apa? Miskin. Kalau dia diuji oleh Allah dengan miskin dan dia sabar, bisa menahan diri, sabar, walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan, insya Allah. Walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan, insya Allah. Buh yuk po ceritane ada saja dengan izin Allah, pertolongan Allah itu ada saja. Walaupun tampaknya miskin,
tapi walaupun tampaknya kurang tapi tidak akan kekurangan, insya Allah. Ya tadi karena dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau dia nggak sabar, miskin, nyolong, nipu, ketahuan, digebukin, sakit, masuk penjara, istri minta cerai, mertua ngambek, gak dipercaya orang, berapa soalnya itu? Ya. Yang nambah soal siapa? Dia sendiri. Kadang orang itu ngomong, iya saya lagi banyak masalah. Yang nambah soal dia sendiri kok. Padahal kalau dia sabar misalnya, sudah selesai itu. Sama dengan ada orang diuji dengan ganteng misalnya. Kalau dia bersyukur, dia manfaatkan kegantengannya untuk kebaikan, ya udah selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau dia pakai untuk ini itu akhirnya jadi masalah sana sini. Naudzubillahi min syarri. Jadi yang seringkali nambah masalah itu siapa? Kita. Sebenarnya kita itu. Allahu Akbar. Jadi kadang masalahnya itu terlalu disinetronis atau terlalu didramatisir. Paham nggih? Insyaallah nggih. Nah, itu. Makanya saya ulang sekali lagi, dalam konteks yang dimaksud ujian itu adalah untuk orang yang berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah dan juga dengan sesamanya, dengan tetap mengerjakan sholat dan sabar, menjaga kualitas imannya. Kok masih juga terjadi hal yang tidak enak, sudah percaya saja itu ujian insyaallah. Butuh sabar. Sabar itu intinya satu, pada kemampuan mengendalikan diri. Karena makna sabar itu diantaranya adalah imsak, menahan diri itu. Menahan, ya imsak itu, sabar itu diantara maknanya adalah imsak, menahan diri itu. Kok sama dengan puasa? Ya karena memang ada yang menafsirkan dengan sabar dalam ayat itu dengan puasa maksudnya. Artinya orang yang sabar itu bukan tidak boleh marah. Orang yang sabar itu boleh marah tapi tidak marah-marah. Nah, itu beda. Orang sabar itu boleh marah tapi tidak marah-marah. Bedanya apa? Kalau marahnya orang sabar itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marahnya orang yang sabar. Orang yang sabar bukan tidak boleh sedih, bukan tidak boleh nangis. Boleh, sedih, nangis boleh. Yang nggak boleh meratap. Jadi orang sabar itu bukan nggak boleh sedih, bukan nggak boleh nangis. Yang nggak boleh itu meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Itu intinya itu. Makanya singkat kata singkat cerita, sabar ini bukan diam ya. Si sabar itu bergerak. Sabar itu bergerak, dinamis, bukan diam sabar itu. Nah, ngoten nggih. Nah, namun semuanya serba terkendali. Omongannya terkendali, ucapannya terkendali, sikapnya terkendali. Sehingga semuanya akan lebih terkontrol. Dan itu yang insya Allah dengan izin Allah mendatangkan pertolongan Allah itu yang model begitu itu. Nah, itu yang pertama nggih, yang pertama. Yang kedua, berbeda dengan ujian itu adalah peringatan. Kalau peringatan, biasanya para ulama itu menyitir firman Allah dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 126. At-Taubah ayat 126 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Apakah mereka, siapa mereka dalam ayat itu? At-Taubah 126. Orang-orang munafik. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa sungguhnya mereka itu diuji di terjemahannya. Kalau ibu buka tafsirnya diberi musibah. Kalau ibu buka tafsir, kalau di terjemahannya diuji. Kalau ibu buka tafsirnya diberi musibah. Lebih detail tafsirnya adalah dibuka aibnya, dipermalukan. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa sungguhnya mereka itu diberi musibah dengan cara dipermalukan setahun itu sekali atau dua kali. Berkali-kali maksudnya. Kata Allah, "Tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun." Ngono iku lho. Ngono iku apa? Gitu itu loh. Kok enggak tobat-tobat dan kok tidak pula mengambil pelajaran.
Jadi kalau peringatan Bu, nggak cukup Pak hanya dengan sabar. Kalau cuman sabar dosisnya kurang. Disuruhnya apa? Tobat dan mengambil pelajaran. Kalau nggak tobat, nggak ngambil pelajaran, nggak sembuh-sembuh, nggak selesai-selesai masalahnya. Karenanya harus tobat dan mengambil pelajaran. Kalau cuma sabar nggak selesai. Itu. Nah, makanya kita harus berani. Misalnya terjadi hal yang nggak enak dalam kehidupan kita ngomong pribadi dulu, nggih. Kita tengok ke belakang. Kalau sebelumnya itu terjadi karena kemunafikan kita, munafik itu orang yang hatinya berpenyakit. Munafik itu orang yang hatinya berpenyakit. Kalau bahasa Al-Qur'annya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kalau udah parah sakitnya, salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau dikatakan sama mereka jangan berbuat kerusakan, apa jawabannya? Enggak, kita buat perbaikan. Kata Allah, ketahuilah mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Atau bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, apa jawabannya? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Apa kata Allah? Ketahuilah mereka itulah yang bodoh, tapi nggak tahu kalau dirinya itu bodoh. Jadi salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Ini diantara penyakitnya orang munafik itu. Dan ini kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang seperti ini iblis sewenang banget. Kenapa kok sewenang? Karena orang seperti ini sulit, pakai dal, sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Atau bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa? Pinter. Ini yang kalau bahasanya para ulama istilahnya jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya. Yes, goblok gak rumangsa goblok, rumangsane apa? Pinter. Itu seperti itu. Saya pas ngomong goblok ada jamaah orang Jogja itu mungkin negur saya, kok kasar banget Ustaz. Oh maaf Pak, Bapak orang Jogja ya. Kalau Jawa Timur itu kurang kasar itu Pak. Ya kan di Jawa Timur goblok itu kurang kasar itu. Ada pekok. Nah maaf ya, kalau kita tengok ke belakang, misalnya maaf, ini muhasabah kita aja. Maaf kok terjadi sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita. Kita tengok ke belakang, oh ini rupanya karena keserakahan saya, kedengkian saya, kebencian saya, kesombongan saya, dan aneka penyakit-penyakit hati. Kalau kita jujur melihat itu, semua terjadi karena semua itu, berarti hal yang buruk yang terjadi pada kita sejatinya bukan ujian, tapi peringatan. Kalau peringatan itu nggak diukur, kalau ujian masih diukur biasanya. Kalau peringatan itu nggak diukur, kuat nggak kuat dikasih oleh Allah sudah. Karena itu bisa berkali-kali tadi kan, setahun sekali atau dua kali, berkali-kali maksudnya. Itulah al-bari-nya Allah. Allah itu punya sifat al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Al-khaliq zat yang maha pencipta, al-bari yang mengadakan dari tiada, al-musawwir yang membentuk rupa. Bedanya apa? Kalau al-khaliq, Allah yang menciptakan dengan ukurannya. Allah ciptakan gunung di daerah tropis itu dengan pohon-pohonnya yang macam-macam, dengan akarnya yang panjang-panjang, dengan bentuk tanah yang mirip seperti spons. Sehingga kemudian ketika ada hujan, ditahan air di situ, tidak banyak air yang mengalir ke sungai. Sehingga gunung-gunung di daerah tropis dengan pohon seperti itu aman insya Allah. Karena Allah menciptakan dengan ukurannya. Tadi ayatnya dikutip oleh Pak Haji Khalil tadi kan, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Datanglah, bukan orang hutan sebenarnya, orang hutan sih enggak ikut-ikutan. Ya itu. Nebang hutan, celakanya kadang cara nebang hutannya dengan cara dibakar.
Spon itu kalau dibakar atasnya itu kayak rusak gitu kan, enggak nyerap lagi. Tahu spon ya? Itu kalau ibu kasih di kompor gitu bakar, itu yang bagian yang terbakar itu enggak nyerap lagi itu. Iya, keras, enggak nyerap lagi. Sehingga kemudian begitu ada air langsung ambiar gitu. Nah, kalau sudah terjadi kerusakan seperti itu, yang buat kerusakan siapa? Manusia. Maka muncul al-bari-nya Allah. Apa al-bari itu? Mengadakan dari tiada menjadi ada, mengadakan dari ketiadaan tanpa ukuran, itu al-bari. Itu al-bari-nya Allah itu. Wis diajar, wis sakarepmu kono wis. Karena itu sunnatullah itu. Ketika sunnatullahnya dirusak, yang terjadi yang enggak sesuatu yang tidak terukur, yang tadinya terukur jadi enggak terukur sudah. Itu seperti itu. Ya, tapi kan kasihan orang-orang yang tidak berdosa kena dampaknya. Dan Allah sudah memberitahukan itu kan di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana kalau terjadi tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Itu yang terjadi. Dan Al-Quran mengingatkan, dan Nabi juga pernah bersabda kan, ketika ada seseorang yang melubangi perahu, kata Nabi, "Aukamakol, jangan diamkan." Yang tenggelam gak cuma dia, yang lain juga ikut tenggelam. Bisa dipahami ya? Nah, makanya saya ulang, kalau kita tahu ini, maka tidak cukup hanya dengan sabar. Harus tobat dan harus mengambil pelajaran. Kalau kita tidak mengambil pelajaran, kata Allah, in uttum udna, kata Allah. Ada surah Al-Isra itu. Sebentar saya lihat dulu ayatnya. In uttum udna. Kalau kamu ulangi, akan ulangi lagi, kata Allah. Al-Isra, entar saya agak lupa ayatnya. In uttum udna itu di surah Al-Isra ayat 8. In uttum udna, kata Allah. Kalau kamu mengulangi, maka akan aku ulangi lagi, kata Allah. Akan kami ulangi lagi. Jadi Al-Isra surah ke-17 ayat 18 itu seperti itu. Asa rabbukum ayarhamakum wa in uttum udna. Wis sayang oleh Allah kok diulangi lagi tabuk imaneng. Kira-kira gitu. Nggak, contoh kalau untuk pribadi kita contoh aja lah. Ibu batuk ngiklik, gitu. Saya udah tobat saya. Tapi gorengan masih makan terus. Gorengan yang minyaknya nggak jelas itu misalnya. Kalau yang minyaknya jelas mungkin masih aman. Gorengan minyaknya nggak jelas. Walaupun udah tobat, insya Allah batuknya masih lanjut insya Allah. Kenapa? Karena nggak ngambil pelajaran. Pengennya nggak banjir, tapi buang kasur di kali. Ya apa ceritanya? Pengennya nggak banjir, buang kasur di kali. Pendangkalan pada got. Gimana kemudian nggak banjir lagi, wong buang kasurnya jadi kali? Soalnya di Harapan Indah itu pas pernah banjir itu pembuangan airnya itu kesumpet kasur, Bu. Ya apa wong-wong itu kasur dibuang. Saya kadang mikir berapa dosanya ini. Itu baru kasur belum kayu ya itu. Wes gak karu-karuan. Pun saya ulang, enggak cukup hanya dengan taubat tapi harus mengambil pelajaran. Tanpa itu enggak selesai. Harus mengambil pelajaran, harus itu. Taubat dan mengambil pelajaran. Sabar nemen gak cukup Enggak cukup sabar, harus taubat. Karena kalau dia bertobat, Allah bilang illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan taubatnya kalau berkaitan dengan lingkungan tidak cukup hanya dengan istighfar, tapi mengambil langkah konkret memperbaiki yang sudah rusak, harus itu. Memperbaiki yang sudah rusak, harus itu, tidak boleh tidak. Karena kalau tidak nanti kata Allah in uttum udna, lekon baleni maneng tak baleni maneng. Nah. Paham maksudnya nggih? Itu seperti itu. Makanya harus mengambil pelajaran.
Allah. Nah, ini berbeda dengan adab. Tapi kita patut bersyukur kepada Allah. Perihal adab ini Allah tidak suka mempercepat. Allah nggak suka. Perihal adab ini Allah sukanya ditunda, ditangguhkan. Tapi bukan dilupakan loh ya, ditangguhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Fatir, surah ke-35 ayat 45 itu. Kata Allah, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma." Kalau Allah berkenan mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka buat, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi sengaja Allah menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Artinya apa ini? Artinya Allah itu tidak suka mempercepat adab, itu nggak suka Allah. Allah sukanya adab itu ditunda untuk memberikan kesempatan kepada kita guna bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ditangguhkan bukan dilupakan. Ditangguhkan bukan ditiadakan. Artinya apa? Kalau hari ini ada orang yang berbuat zalim, dia mengatakan, nyatanya saya walaupun nggak sholat baik-baik saja, nyatanya walaupun saya jadi intah darat saya baik-baik saja, nyatanya walaupun saya bohong sana bohong sini, karir politik saya baik-baik saja. Bukan tidak, belum. Nah, itu beda. Tapi kok lama Ustaz? Kan ada yang ngomong kok lama. Itu Nabi Musa itu minta Fir'aun hancur 40 tahun baru dikabulkan. Ya harus sabar. Ada masanya, semua ada masanya, setiap masa ada orangnya itu. Ya. Singkat kata singkat cerita, ini yang saya mau sampaikan ya, bahwa kalau kita bicara dalam konteks yang dimaksud, jangan dikira mereka itu dilupakan loh ya. Enggak. Bukan diabaikan, bukan, ditangguhkan. Tapi kalau sudah tiba masanya, Allah kan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pasti terjadi kok. Kalau dia tidak tobat, tidak segera mengambil pelajaran, tidak segera memperbaiki diri, Allah sikat pasti itu. Hanya memang ya Allah itu baik banget. Sebelum dihajar itu loh, dikasih banyak dulu oleh Allah itu. Maaf, sebelum dihajar kasih peringatan dan dikasih banyak dulu oleh Allah. Itu maha baiknya Allah itu. Sudahlah diberi peringatan supaya sadar, terus kadang dikasih buahnya. Namanya istidraj. Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan pada mereka, diingetin dablek. Kalau bahasa kita ya wis, kalau bahasa kita tak kasih banyak kata Allah. Tambah durhaka, tambah lancar rizkinya, tambah durhaka, nambah rukonya, tambah durhaka, nambah istimewanya gitu. Pokoknya tambah durhaka, tambah berjaya dia. Tambah durhaka, tambah berjaya. Tapi kejayaannya itu berbanding lurus dengan kedurhakaan. Apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka itu baghtatan. Baghtatan itu ujuk-ujuk, mak jegaglik, mak bedunduk tiba-tiba. Fa idahum mublisun. Seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau dia kaget, sempat tobat, alhamdulillah. Yang repot, kaget, serangan jantung, mati. Lah repot. Tidak sempat tobat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya untuk yang adab ini gak ada pilihan lain.
di samping tobat dan mengambil pelajaran, ada satu lagi, segera. Mumpung terlambat, harus segera. Kalau tidak, takutnya terlambat seperti Firaun, terlambat seperti Qarun, seperti Haman, dan yang lain-lainnya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya mumpung masih hidup, segerakan taubat itu sendiri. Nah, dari 3 diagnosa tadi itu, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan untuk kita bersama, terutama untuk kasus pribadi kita sendiri lah ya. Kira-kira yang terjadi pada kita itu ujiankah, peringatankah, atau jangan-jangan adab. Walaupun kalau adab ini insya Allah tidak langsung ya. Jadi kita bersyukur pada Allah, Allah tunda, Allah tangguhkan maksud saya. Namun walaupun ditangguhkan, seringkali dahulu dengan peringatan-peringatan. Kalau dengan peringatan dia sadar dan segera bertobat, ya alhamdulillah. Kalau tidak, kadang ini yang melenakan, dikasih banyak tadi itu, istidraj itu. Apa bedanya istidraj dengan barokah, Ustaz? Kalau istidraj itu luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang dia peroleh akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngelihat orang yang diberi istidraj itu, kita yang di luar itu melihatnya enak banget dia ya. Enak banget dia punya uang 6.000 triliun katanya di bawah rumahnya atau apa, pokoknya ya, misalnya enak banget gitu, kita ngelihat dia itu enak banget misalnya gitu, tapi dalamnya laknat itu. Sehingga cepat atau lambat apa yang dia peroleh dengan cara yang nggak benar itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan pentingnya itu. Kalau barokah, luarnya nikmat, dalamnya rahmat, lahir batin enak. Di sini kadang jamaah nanya, Ustadz saya kok ngeri ya, jangan-jangan pencapaian saya ini adalah istidraj. Begini ya, ini diagnosa sederhana ini. Apakah yang kita capai itu istidrajkah atau barokahkah? Gini, kalau pencapaian kita berbanding lurus dengan kedurhakaan, sudah itu pasti istidraj itu. Saya ulang, kalau pencapaian kita itu berbanding lurus dengan kedurhakaan kepada Allah, sudah pasti itu istidraj itu sudah. Itu satu dulu. Tapi kalau pencapaian kita berbanding lurus dengan ketaatan, insya Allah barokah. Nah, barokah itu ditandai dengan apa? Tidak lalai, tidak melalaikan kepada Allah, dan tidak melalaikan dari peduli pada sesama. Itu ciri barokah. Jadi barokah itu cirinya diantaranya nikmat itu tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari peduli pada sesama. Jadi semakin berhasil dan semakin banyak pencapaian yang dia peroleh, semakin dia ingat kepada Allah, semakin bersyukur dan semakin peduli pada sesama. Dasarnya apa, Ustadz? Saya berdasar kepada nikmat surga. Nikmat surga itu nikmat yang dahsyat tapi tidak melalaikan, baik kepada Allah maupun pada sesama. Di surah Yunus, surah ke-10 ayat 10, Allah ceritakan ahli surga di surga itu apa ucapannya? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Di surga itu ucapannya enggak jauh-jauh dari alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum, itu ahli surga itu. Surah Yunus itu. Maka kata para ulama, orang yang di dunia kebiasaannya bertasbih atau berzikirlah secara umum, bersyukur, alhamdulillah, menebar salam, itu insya Allah kalau itu menjadi kebiasaannya, itu akan keterusan sampai ke akhirat insya Allah. Dan itu tidak ada di neraka itu. Tasbih itu nggak ada di neraka. Alhamdulillah itu nggak ada di neraka. Ya, maksudnya di neraka alhamdulillah ya kawan. Kemudian yang ketiga itu salam, itu nggak ada di neraka itu. Adanya di surga itu. Jadi kalau kita dikit-dikit alhamdulillah, subhanallah atau dikit-dikit yang lain, menebar salam, assalamualaikum, oh insya Allah itu keterusan sampai surga itu insya Allah. Itu. Beda sama ahli neraka. Ahli neraka itu dikit-dikit ya wailana, ya wailani, ya laitana, ya laitani. Aduh gitu. Itu ahli neraka itu. Kalau di dunia itu jadi kebiasaannya, ngerinya sampai ke akhirat. Kan ada orang itu kemana-mana, kalau cerita judulnya beda-beda tapi temanya sama, derita tiada akhir, itu ada.
Kalau cerita judulnya beda-beda, tapi temanya sama itu, derita tiada akhir. Nah itu hati-hati. Bukan tidak boleh mengeluh, tidak apa-apa. Kata para ulama, ngeluh dalam dosis tertentu boleh, sebatas untuk menyadarkan betapa kita ini lemah, butuh pertolongan Allah. Sebatas itu aja. Cuman kalau jadi kebiasaan, ngerinya keterusan gitu loh. Kalau keterusan di dunia terus tobat masih mending. Kalau keterusan ke akhirat, mengeluh itu nggak ada di surga. Ngeluh itu adanya di mana? Di neraka. Nah, terus bahwa ahli surga itu tidak lalai dari sesama, di samping ucap salam tadi ada dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Ketika ahli surga masuk ke surga itu, dia bertanya, "Ya Allah, mana teman saya dulu puasa bareng sama saya? Yang dulu pernah sholat bareng sama saya." Di hadis yang disebutkan dua itu, kata para ulama itu itlaqul juz'i iradatul kull. Menyebut sebagian maksudnya seluruh kebaikan. Yang teman ngaji saya dulu mana ya Allah? Teman seperjuangan saya dulu mana ya Allah? Ternyata dalam hadis itu yang ditanyakan masuk neraka ternyata. Apa perintah Allah dalam hadis qudsi itu? Hadisnya sahih. Ambil temanmu, ajak bareng masuk surga. Ya tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya katakan tadi, balik ahli surga itu masuk surga pun tidak lupa sama temannya. Maka kalau nikmat yang kita peroleh tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari peduli pada sesama, mengamalkan surah Al-Maun, nah, itu insya Allah, itu barokah namanya, insya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo Pak, monggo. Ya, alhamdulillah. Kita simak dengan santai tapi penuh makna ya. Istilahnya santai-santai tapi alhamdulillah mengena ya. Ibu yang mau bertanya kalau siapa yang langsung duluan ya, yang saya lihat ya, tidak kelihatan jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan kepada pengantar dari Pak Khalil tadi, ada orang yang diberi kenikmatan berupa kekuasaan dan lain-lain, tapi dia lupa, bahkan bertambah kerakusannya, keserakahannya, hingga merusak alam. Nah, lantas kalau ujian atau peringatan mungkin masih ada manfaat, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sementara kalau azab, saya bertanya di mana nilai kemanfaatan dan keadilannya barangkali. Karena yang diazab tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Sementara sudah banyak korban yang begitu banyak, dan bagaimana kita memandang ini dalam rangka kemanfaatan dan keadilan. Terima kasih. Kalau di sisi Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang kena dampak dari adab. Kalau yang diadab itu sebenarnya gini, ada nggak contoh Ustadz orang yang diancam dengan adab di masa para nabi terdahulu, tapi dia masih berkesempatan untuk segera bertobat minta ampun kepada Allah sehingga tidak jadi adab itu turun. Itu pernah terjadi pada kaumnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan adab, Nabi Yunus akhirnya kan pergi tanpa izin dulu kepada Allah, ditelan oleh ikan itu akhirnya itu. Nah, sementara kaumnya melihat Nabi Yunus pergi, sehingga mereka meyakini adab pasti turun, sehingga mereka semua tobat. Sehingga adab enggak jadi turun itu zaman Nabi Yunus itu. Pernah terjadi seperti itu. Dan mungkin ada kejadian yang lain yang tidak terbaca oleh kita, tapi yang pasti memang harus segera dan cepat. Karena kalau tidak betul-betul terlambat, sebagaimana Fir'aun terlambat, Qarun terlambat, Haman terlambat. Dan memang ketika adab itu turun, kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena semua. Cuman kalau bahasanya Nabi ketika Abroha dihajar oleh burung ababil itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak dalam golongan mereka. Apa kena semua mereka itu? Kata Nabi, dari barisan paling depan sampai belakang semuanya kena, termasuk orang yang di pasar itu.
summa yub'atsuna ala niyatihim. Tapi nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niatnya. Maka kejadian yang kemarin terjadi di Sumatera itu, yang zalim dia yang berdosa. Yang zalim itu dia yang berdosa. Itu yang sebenarnya yang berdosa. Dengan tingkat dosa yang tidak main-main karena korbannya banyak sekali, baik secara materi maupun nyawa. Adapun orang-orang yang jadi korban di bawahnya itu bukan sebagai orang yang diazab, tapi kena dampak dari azab itu sendiri atau dampak dari peringatan itu sendiri. Kalau muslim syahid insyaallah. Kalau dia muslim syahid insyaallah. Dan itulah yang disebut dengan mereka musibah yang terjadi itu azab memang bagi yang zalim, tapi itu rahmat bagi orang-orang yang beriman, karena dengan itu mereka diampuni oleh Allah. Yang masih hidup dengan musibah ini yang begitu hebatnya itu insyaallah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sependek yang saya pahami, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Pak Haji Bibit, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca surat Al-Isra, Pak Ustaz, Nggih. surat ke-17, Nggih. ayatnya yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna ila ayat. Artinya Ustaz, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kalau ayat ini kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, Ustaz, apakah ada kesalahan daripada orang-orang yang hidup mewah ini tidak memberikan haknya kepada orang-orang yang miskin, atau orang yang hidup mewah ini kebanyakan bukan muslim, sehingga mereka seolah-olah harta ini karena didapat kepintaran saya kan sarjana, saya kan insinyur, saya kerja setengah mati-matian sehingga saya dapat harta banyak, itu saya sendiri. Jadi dia melanggar ayat ini. Maka ayat ini tadi diartikan, maka kami hancurkan negeriku sudah hancur-hancurnya. Wallahu a'lam negeri mana ya Ustaz? Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada negeri yang namanya Sabah. Sampai Allah puji dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemah ripah loh Cinawi toto tentrem kertora harjo. Itu negeri Sabah. Sebelumnya ada negeri Iram. Iramadatil imad, dengan kemegahan bangunannya, dengan tiang-tiang yang tinggi itu. Itu seperti itu. Sebelumnya ada kaum Ad, kaum Samud, gagah-gagah, gudi-gudi, sampai gunung dilobangi untuk dibuat rumah dan seterusnya itu. Saking dahsyatnya mereka. Tapi begitu mereka, Fir'aun itu Dzil Autad, pemilik pasukan yang kuat dan besar. Tapi kalau Allah berkehendak hancur, semua itu nggak ada apa-apanya. Makanya Allah itu mengingatkan kita, umat Nabi kita Muhammad SAW ini, dengan kata-kata yang kurang lebih begini maknanya. Dibandingkan dengan mereka dulu, kalian tuh nggak ada apa-apanya loh. Orang dulu itu gagah-gagah, kuat-kuat, umurnya panjang-panjang manaan. Ya wah, nggak ada hiburannya kecuali bikin anak kan ya. Anak, nggak usah jauh-jauh, angkatan ibu-ibu kita aja berapa bersaudara? Enggak. Itu apalagi orang dulu itu. Nah, tapi kalau mereka durhaka kepada Allah, kalau sudah ketentuan Allah datang, ya sudah wassalam aja udah. Habis aja gitu. Itu seperti itu. Maka bagaimana banjir bandangnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana dibaliknya bumi di kaumnya Nabi Lot misalnya. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud dihajar dengan angin yang panas dan macam-macam. Nah, jadi itu sudah terjadi di masa lalu. Ayat ini mengingatkan kita, ngati-ngati loh.
Dibandingkan dengan mereka, kalian tuh nggak ada apa-apanya loh. Makanya Nabi kita Muhammad SAW kalau ada mendung, beliau gelisah. Keluar masuk keluar. Kata saya nyapa Thomas Nabi. Jenengan kok, ya kalau bahasa hadis kan, kalau bahasa kita gitu. Kata Nabi, aku khawatir yang turun ini bukan hujan. Takutnya adalah azab yang turun. Walaupun Allah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Isra itu bahwa selagi masih ada Nabi, azab tidak akan turun. Sekarang Nabi sudah menghadap kepada Allah, sisa yang tersisa adalah istighfar. Makanya dengan kita beristighfar itu, insya Allah kita tidak diadab oleh Allah. Satu lagi di Al-Quran konsepnya kalau kita tidak diadab adalah bersyukur. Kata Allah di samping istighfar ya, ma yu'adzibullahu ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum, kata Allah. Sebentar lagi, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Itu di surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan bertindak mengadab kalian selagi kalian masih mau bersyukur dan beriman. Nah, kita ini Pak Haji Bibit kehilangan istighfar itu, kehilangan syukur itu. Yang ada adalah keserakahan, aneka keserakahan. Maka non sewu nggih, yang kita lihat di media, kita nggak tahu hakikatnya ya. Bisa jadi hakikatnya lebih serem lagi gitu maksud saya gitu. Yang di permukaan aja udah kentara sekali kan bagaimana keserakahan itu terjadi. Dan ini kan akumulasi sebenarnya kan. Ini kan bukan terjadi 1-2 hari kemarin. Ini kejadian yang sebenarnya sudah bertahun-tahun terjadi. Hari ini ya itu kan Allah udah baik banget ditunda dikasih kesempatan. Dan itu bukan kesalahan orang hutan itu. Kesalahan orang di Jakarta itu kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada 2 dulu ya. Nah, yang ibu depan dan belakang. Satu-satu Bu ya. Masih jam 8.30 selesai ya Pak? Nggih. Mau nggak santai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang ujian. Tadi Bapak bilang ujian itu solusinya sabar. Betul. Orang sabar itu marahnya nggak boleh marah-marah. Orang sabar itu marahnya nggak marah-marah. Orang sabar itu marahnya fokus, terkendali Dan memberikan solusi. ya. Yang saya tahu marah itu kan emosi. Terus. Terus meledak gitu Pak. Terus. Nah itu definisi dari sabar, nggak boleh marah-marah. Sabar orang marah, sabarnya itu marah tapi nggak boleh marah-marah, itu seperti apa? Bagus. Kemudian sabarnya orang sabar, marahnya orang sabar itu fokus terkendali. Nah, itu seperti apa? Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Sahih Muslim diterangkan pernah Nabi kita Muhammad SAW itu marah kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ceritanya cukup panjang, jadi ini mafhum riwayat ya. Hadisnya Sahih Muslim mau kamakal. Suatu saat sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu seusai salat berjamaah Isya dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau pulang. Dalam perjalanan pulang beliau bertemu dengan satu kaum yang belum salat Isya dan beliau diminta untuk mengimami salat Isya bagi kaum itu. Jadi beliau i'adah, mengulang salat. I'adah itu mengulang salat. Beliau jadi imam. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Pas salat itu rakaat pertama surah Al-Baqarah napa babat habis. Keju napa keju? Keju itu bukan keju ya, pegel. Akhirnya ada beberapa kaum lelaki itu mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Selesai duluan salatnya. Begitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu selesai salat, beliau dilaporkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya sahabat Mu'ad, tadi ada yang selesai duluan mufarid ya. Kata sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, itu orang munafik itu, katanya sahabat Mu'ad. Itu yang dikatain munafik enggak terima. Demi Allah saya tidak munafik. Anda kelamaan salatnya. Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkan kepada Nabi. Nah, inilah sabarnya Nabi ya. Nabi itu tidak langsung percaya dengan berita buruk, beliau tabayun. Kata Nabi panggil Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu datang, Nabi enggak langsung marah. Pertanda bahwa Nabi marahnya tanpa amarah. Orang kalau marahnya pakai amarah, yang dimarahi masih di sana, udah gini kita Bu. Kalau ibu-ibu mungkin
Nabi nggak gitu. Sahabat Mu'ad datang, Nabi nggak langsung marah. Kata Nabi, udunu, sini mendekat, kata Nabi. Lihat, itu marah tanpa amarah namanya. Nabi tabayun, tanya baik-baik. Aukamakal, apa betul semalam kamu sholat isya berjamaah bagi satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan senang mengatakan, benar ya Rasulullah. Begitu jelas di mana beliau harus marah, di situ beliau marah, Bu. Begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Kata beliau, aukamakal, afatanun anta ya Mu'ad. Jadi begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'ad? Jadi beliau marahnya tanpa amarah. Sebelum jelas harus marah, beliau nggak marah dulu. Begitu jelas harus marah, di situ beliau marah, dan marahnya fokus. Lihat fokusnya gimana. Di belakang kamu itu Mu'ad ada anak kecil, ada yang punya anak kecil, ada orang tua, ada orang yang sakit, ada yang punya hajat. Fokus, nggak kemana-mana. Jadi nggak perlu marah itu ngabsen binatang seragunan, itu nggak perlu. Jadi ada orang itu marahnya 7 menit, 7 jenis binatang keluar semua itu. Apalagi kalau orang Jawa Timur yang ngabsen itu binatang tertentu itu keluar semua itu. Bangsane wedhus, bedes barang wedhus. Dan dia itu gitu kalau yang nggak fokus. Nabi fokus, Bu. Di belakang kamu itu Mu'ad ada yang punya anak kecil, ada yang punya hajat, ada yang orang tua, ada yang sakit, kata Nabi. Fokus aukamakal. Ngasih solusi. Apa kata Nabi? Kalau kamu mau lama wahai Mu'ad, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Itu gambarannya, Bu. Contoh marah yang sabar itu begitu. Karena Nabi kan orang yang sabar, dan sabarnya diakui oleh Allah sebagai ulul azmi minar rusul. Dan Nabi itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Bukti bahwa Nabi itu marahnya tanpa amarah, begitu sebelum jelas di mana harus marah, beliau tidak marah dulu. Begitu jelas di mana harus marah, baru beliau marah. Dan marahnya fokus, gak kemana-mana. Ya, dan ngasih solusi. Itu namanya marah, bukan marah-marah. Kalau ibu bisa marah seperti itu, marahlah, gak apa-apa. Betul, kalau ibu bisa marah seperti itu, marahlah. Tapi kalau ibu mau ngabsen binatang seragunan tadi itu, tahan dulu aja. Itu namanya marah-marah. Bisa dipahami, Bu? Baik. Sami. Silakan berlanjut yang sudah pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya Nggih. di luar tema ya Pak ya. Oke, monggo Bu. Ini ada seorang suami Pak. Dia suka minta uang sama istri. Alasannya untuk bayar ini, bayar PAM segala macam. Tapi ditanya sama orang tuanya, dia nggak terima uang itu. Ternyata uang itu dipakai judi. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Pakai judi ya Pak ya. Dan Oke. itu selalu lah dibohong terus Pak. Sampai dia bilang gini, ya udah nanti saya bayar uang itu katanya. Dan dia bilang gini, ya udah gaji kamu yang pegang, gaji saya pegang. Nah si istri ini kan kesel Pak, karena kadang-kadang dia ada keinginan mau pulang ke orang tuanya. Nah itu gimana Pak solusinya? Boleh nggak kita tinggalkan suami itu seperti itu? Ya. Kalau ditinggalin kan jadi janda, Bu. Cari ganti yang lain nih. Baik. Saya akan jawab secara normatif dulu ya. Saya jawab secara normatif dulu. Ini jawaban tanpa perasaan ya. Ini jawaban yang normatif. Di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Baqarah ayat 228. Itu ada ayat yang berbunyi begini. Ada bagian ayat yang berbunyi begini. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Artinya kalau kewajiban suami kepada istri penuh, maka kewajiban istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami kepada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Kalau suami lepas tanggung jawab, tidak bertanggung jawab maksudnya kepada istri, maka istri berhak, bukan harus ya, berhak untuk melepaskan diri dari suami tersebut. Dalam agama
dalam agama ini namanya khulu'. Khulu' itu cerai gugat namanya. Cerai gugat dari pihak suami kepada istri diajukan kepada pengadilan biasanya. Nah, tapi prinsipnya gini Bu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda, ayyum mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turih raihatal jannah, kata Nabi Aukamakal. Wanita manapun, termasuk wanita berumras 3, kalau minta cerai pada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Nah, di antara alasan yang benar untuk menggugat cerai seorang suami itu diantaranya adalah kalau agama terancam, fisik terancam bukan terancam ya, kalau terancam itu enak. Maka terancam, fisik terancam, termasuk harta terancam. Kalau si istri merasa duitnya diporotin, udah nggak dinafkahin, diporotin melulu sama suami, ya tadi ditipu buat judi dan macam-macam. Kalau si istri merasa berat, silakan diajukan kalau memang dia mau menjadi janda dari kata Ustadz. Iya, silakan kalau mau tukar tambah. Ya itu hak istri. Silakan Bu kalau dia mau ambil. Tapi kalau dia tidak mau ambil hak itu berarti dia milih bersabar, ya silakan juga. Itu pilihannya ada di tangan sang istri. Nah, kenapa? Ya itu kembali pada istrinya, tahan apa tidak. Nah, kalau dia nggak tahan, boleh dia ambil tindakan untuk gugat cerai. Caranya saya ajari caranya Bu ya. Datang ke pengadilan, daftar ke panitera, menyampaikan bahwa gugat cerai suami. Nanti dipanggil biasanya untuk dimediasi. Setelah dimediasi gagal, kalau di pengadilan dipanggil berkali-kali suami tidak datang, biasanya cerainya gampang itu biasanya. Tapi kalau suaminya datang itu agak lama biasanya. Ya, dan biaya juga itu. Itu seperti itu. Tapi itu diantara solusi secara hukum positifnya ya yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ngeten nggih Bu nggih? Nggih. Enggak apa-apa. Iya. Jadi bercerai saat istri hamil itu bukan tidak boleh. Secara hukum boleh, cuman kurang ajar aja. Ya, tapi boleh secara hukum boleh. Tidak ada masalah. Secara hukum ya. Saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi ya, ini jam 8:12. Nah, satu pertanyaan lagi masih ada, kalau nggak ada ya kita akan tutup ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz mudah-mudahan menjadi iktibar buat kita semuanya, dan mudah-mudahan para pemimpin kita pada bertobat ya, jangan sampai lupa kan gitu. Kita ini kan lagi